menyempatkan waktunya berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di siang hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif dari saya yaitu calon guru penggerak angkatan 11. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir besok kita dapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, di sini nanti saya akan menyampaikan hasil budaya positif yang saya laksanakan ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, mohon izin untuk Bu Misiem selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kaliploso atau Ketua Komunitas Belajar yang ada di SD Negeri 3 Kaliploso untuk memberikan semangat, motivasi dalam kegiatan acara hari ini. Sehingga kegiatan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Misiem, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Fatim. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru anggota komunitas belajar sambil terasi di SD 3 Kaliploso, serta peserta acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan pada siang hari ini. Dan yang sangat saya banggakan, Ibu Fatimatus Zahro selaku pemateri pada hari ini sekaligus penyelenggara acara diseminasi pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri acara virtual siang ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita berkumpul secara virtual dalam rangka penyebaran dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah diterapkan di SD kami, terutama oleh Ibu Fatimatus Zahro selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Jawa Timur, SDN 3 Kaliploso. Mudah-mudahan acara kali ini berjalan dengan lancar, membawakan kebermanfaatan, dan bisa menjadikan motivasi tersendiri bagi panjenengan yang saat ini mungkin masih ada yang belum melaksanakan budaya positif. Semoga dengan kegiatan kali ini, panjenengan nanti mendapatkan paling tidak sedikit ilmu, sedikit pengalaman, sehingga bisa menularkan dan menerapkan di SD panjenengan masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih tak terhingga telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka sebagai prasyarat mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 11 dari SD 3 Kaliploso. Harapan saya selaku kepala sekolah sekaligus ketua komunitas semangat belajar terarah dan inovasi dari SD 3 Kaliploso, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan diseminasi serta bisa juga dikatakan sebagai berbagi praktik baik, bisa bermanfaat bagi panjenengan selaku pribadi, juga bisa menyebarkan lagi ilmu yang diterima kepada lingkungan jenengan yang bisa jenengan pengaruhi, mungkin di anak didiknya, bahkan mungkin di Bapak Ibu guru, teman sejawat panjenengan semua. Tidak semua orang bisa terpanggil dan tidak semua orang bisa tergerakkan untuk mengikuti kegiatan ini.
Karena apa? Kegiatan ini adalah sukarelawan hanya bagi mereka-mereka yang ingin mendapatkan dan ingin mencari ilmu yang berkenan dan menyempatkan waktu serta pikirannya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Alhamdulillah panjenengan semua termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung hari ini bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawakan keberkahan bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi, pemahaman dan penerapan budaya positif dari SD 3 Kaliploso yang dipelopori oleh Ibu Fatimah Zahra kami nyatakan dibuka dan dimulai. Bapak Ibu, mari kita ikuti kegiatan hari ini dengan semangat, dengan antusias. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, dan ilmu yang bermanfaat bagi panjenengan sendiri, bagi anak didiknya, dan bagi nusa dan bangsa. Kegiatan ini memang sangat banyak manfaatnya, ya, terutama bagi penerapan perilaku seorang pendidik dalam hal penanganannya terhadap anak didik yang melakukan suatu bukan kesalahan, tetapi mungkin tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak sesuai dengan peraturan. Bagaimana cara kita seorang pendidik menangani anak-anak yang melakukan hal-hal yang kurang sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi nanti diterangkan oleh Bu Fatim sejelas-jelasnya bagaimana kita memposisikan diri. Mungkinkah kita akan selalu menjadi penghukum atau menjadikan diri kita menjadi manajer? Dari sinilah mari kita bergerak, menggerakkan diri kita sendiri, baru nanti bisa bergerak bersama teman, dan yang terakhir bisa menggerakkan komunitas kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya berikan sambutan kali ini. Mohon maaf manakala ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semangat untuk hari ini, Bu Mis. Itu adalah salah satu motivasi dari Bu Misiem selaku Ketua Komunitas Belajar, sehingga kita bisa bersemangat untuk selalu menuntut ilmu, menjadi guru. Tepuk tangan dulu untuk Bu Mis karena semangatnya sangat luar biasa hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, baik Ibu Ana, ada yang ingin disampaikan dari Ibu Ana? Disilahkan. Mohon maaf Bu Fatim, kepencet. Oh iya, baik. Terima kasih Bu Ana. Selamat bergabung untuk Bu Ana dan Bu Ari dan Bapak Ibu guru yang lain. Bu Yanti tadi juga sudah bergabung. Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara presentasi dari budaya positif dari saya. Mohon izin untuk share screen ya. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan budaya positif. Di sini saya bersama komunitas belajar yang ada di SD Negeri 3 Kaliploso, yaitu komunitas Sambal Terasi. Singkatannya yaitu semangat. Dari saya salam guru penggerak, yaitu saya adalah Fatimah Zahra dari SD Negeri 3 Kaliploso, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu, sebelum masuk ke presentasi, bolehlah kita tersenyum terlebih dahulu selama 10 detik. Bolehlah kita tersenyum terlebih dahulu, Bapak Ibu?
Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan senyum kita membawa berkah dan membawa manfaat untuk kita semua pada pagi hari ini. Mohon maaf pada siang hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara dilanjutkan, presentasinya dilanjutkan, mohon izin saya akan memaparkan video motivasi yang perlu dan wajib kita lihat. Bapak Ibu, apakah videonya sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah terlihat? Ya. Silakan Bapak Ibu bisa menyimak video ini, kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengomentari video apakah yang ada pada video yang saya paparkan ini. Vanessa? Jsem Vanessa? Zíde to. Şkanfan. Hele, moc se porcelit ma. Čeci. Hör! Praat met Vanessa. Şkanfan. Hör!
Baik Bapak Ibu, itu tadi video sedikit video cuplikan sebelum kita memulai presentasi. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan dari hasil video tersebut? Silakan Ibu Agustina Sofia. Mohon bisa di unmute-nya bisa dinyalakan dulu Bu Agustina. Baik, terima kasih Bu Fatim atas waktu yang diberikan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat video yang panjenengan putarkan tadi, mungkin sedikit menyentuh hati saya, saya sebagai guru, terutama pendidik. Mungkin kebiasaan-kebiasaan itu seringkali masih kita terapkan di sekolah, ya. Jadi ketika saya melihat video tersebut, saya melihat seorang guru yang menghukum siswanya tanpa bertanya terlebih dahulu, kenapa siswa tersebut terlambat ke sekolah, seringkali terlambat tanpa menyanyikan suatu alasan ataupun paparan dari siswa tersebut, beliau langsung memberikan hukuman yang menurut saya itu miris sekali ya Bu. Iya, betul. Saya cukup terharu dan ini juga mungkin terkadang masih diterapkan di beberapa kelas atau lembaga yang kita masih menggunakan sistem hukuman terhadap siswa tanpa bertanya, istilahnya mengorek terlebih dahulu kenapa anak tersebut sampai melakukan hal yang tidak menaati peraturan sering kali. Terima kasih Bu Fatim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustina Sofia, sangat bagus sekali tadi komentar. Memang betul sekali bahwa video tadi menerangkan bahwa guru tersebut memberikan hukuman, selalu memberikan hukuman kepada murid tanpa bertanya terlebih dahulu apa masalahnya, kenapa kok bisa terlambat terus. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa menjadi seorang guru jangan seperti itu, jangan langsung menghukum tetapi tanya terlebih dahulu apa masalahnya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut kembali presentasi dari saya. Mohon izin untuk share screen. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai presentasi, baiknya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu dari forum diseminasi hari ini. Bapak Ibu, mungkin kesepakatannya apa ya yang bisa kita buat bersama-sama? Ibu Neneng, mungkin kesepakatannya bagaimana, Bu? Ya Bu, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Ya. Saya ada beberapa ini ya, mungkin bisa saling menghormati dan saling menghargai Bu. Oh ya, baik, saling menghormati dan saling menghargai. Selanjutnya mungkin dari Ibu Agustina atau Ibu Novita, silakan Ibu Agustina terlebih dahulu. Supaya kegiatan ini berjalan lancar mungkin Bu, kita mungkin harus mematikan mikrofon ya. Jadi biar suara-suara tidak. Iya, betul. Unmute dulu ya Bu ya, di unmute ketika saya melakukan presentasi. Baik, untuk dari tadi Ibu Novita Anggra ini mungkin kesepakatannya apa Bu? Oh ya, berarti kalau ingin menyampaikan kita raise hand terlebih dahulu, nggih. Mungkin dari Bapak sama-sama, mungkin dari bertanya atau menyampaikan pendapat. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada? Sudah cukup nggih? Nggih. Kalau sudah cukup saya lanjutkan kegiatan presentasinya.
Nah, Bapak Ibu, di sini dalam budaya positif, seorang guru sebaiknya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti 1. Disiplin positif atau motivasi. Yang kedua, perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol yang diterapkan guru. Dan yang keenam yaitu dalam melakukan kegiatan apapun atau dalam mengatasi kasus apapun selalu mengutamakan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu ada yang tahu mungkin disiplin positif itu seperti apa, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu disiplin positif itu seperti apa? Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mungkin ada yang tahu disiplin positif seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Ibu Novita Anggraini mungkin bisa membantu menjawab? Disiplin positif itu menurut Ibu Novita seperti apa? Oh iya, berarti menurut Bu Novita Anggraini seperti itu. Bagus sekali Bu Novita Anggraini. Baik, saya lanjut bahwa disiplin positif itu adalah disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan contohnya seperti apa? Nah, ini adalah ada gambar di sini adalah contoh dari disiplin positif yang kita laksanakan di SD kami yaitu di SD Negeri 3 Kaliploso. Nah, tujuannya untuk apa disiplin positif itu? Yaitu tujuannya itu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari kesadaran motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, tujuannya dari disiplin positif yaitu kita dapat menerapkan atau kita dapat menuju atau membimbing murid memiliki nilai-nilai kebajikan yang diinginkan, yaitu sesuai profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu profil pelajar Pancasila yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah tujuan disiplin positif yang kita berikan, yang kita ajarkan, yang kita tuntun kepada murid supaya memiliki nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu guru mungkin dari budaya positif tersebut atau disiplin positif tersebut ada motivasi atau motivasi apakah manusia bisa melakukan kegiatan itu? Mungkin Bapak Ibu guru motivasinya apa? Bapak Ibu guru bisa menjadi seorang guru, bisa datang pagi di sekolah, terus mengajar dengan semangat, itu motivasi, pasti ada motivasinya. Jadi manusia itu mempunyai motivasi ketika melakukan sebuah perilaku. Bapak Ibu guru mungkin ada yang tahu motivasi yang menimbulkan perilaku manusia itu motivasinya seperti apa? Bapak Ibu guru mungkin ada yang tahu? Ada yang bisa membantu menjawab mungkin? Bu Agustina, silakan. Bu Agustina. Ya, maaf Bu, lupa menghidupkan mikrofon. Ya, kan kalau saya melihat dari video yang panjenengan sudah putarkan tadi, motivasi perilaku manusia di sini salah satunya mungkin untuk menghindari ketidaknyamanan atau suatu hukuman, gitu. Oh iya, betul sekali Bu. Motivasinya itu mungkin ya. Terus kemudian mungkin ada pemikiran untuk kita ingin mendapatkan suatu penghargaan ataupun imbalan dari orang lain. Ya. Salah satu motivasinya. Ya. Mungkin itu kalau menurut saya Bu secara kurang lebihnya terima kasih.
Terima kasih Bu Agustina, jawabannya bagus sekali. Bahwa motivasi perilaku manusia itu, saya lanjutkan. Nah, betul sekali yang dikatakan Ibu Agustina Sofia tadi, bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama mungkin motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, mereka manusia melakukan kegiatan itu tujuannya untuk apa? Mungkin karena motivasinya ingin menghindari sebuah hukuman atau menghindari ketidaknyamanan pertama. Terus yang kedua yaitu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh, bisa jadi kalau guru bersemangat ketika mengajar, mungkin bisa jadi karena ingin mendapat penghargaan, ingin mendapat pujian mungkin dari kepala sekolah. Bisa jadi untuk kalau murid mungkin bisa jadi ingin mendapatkan pujian dari guru, ingin mendapatkan hadiah dari guru. Nah, itu motivasi perilaku dari manusia, bisa jadi guru ataupun siswa. Motivasi yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia tersebut ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Bapak Ibu guru mungkin di sekolah atau di kelas masing-masing mungkin sudah membuat keyakinan kelas, atau mungkin di sekolah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan sekolah. Menurut Bapak Ibu guru, menurut Bapak Ibu, ya mungkin ada yang tahu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu seperti apa dan tujuannya itu digunakan untuk apa? Mengapa kok harus ada keyakinan sekolah? Mengapa kok harus ada keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru, dari Bapak Ibu yang di sini mungkin ada yang tahu? Bu Neneng, silakan. Bagaimana Bu Neneng, menurut Bu Neneng? Ya, Bu Fatim, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, keyakinan kelas itu adalah keyakinan atau mungkin kesepakatan ya, yang biasa disebutkan itu adalah kesepakatan. Nah, Ya, tapi alangkah baiknya kalau menggunakan kata-kata keyakinan. Jadi keyakinan itu dibentuk sesuai dengan ini, kesepakatan antara Bapak Ibu guru dan siswanya. Jadi dibuat secara bersama-sama dan diyakini bersama-sama sehingga anak-anak timbul motivasi intrinsik untuk taat atau mentaati keyakinan tersebut. Begitu Bu Iya, Fatim. terima kasih Bu Neneng, betul sekali bahwa kalau di kelas-kelas kita sudah membuat kesepakatan kelas ya Bu ya. Tadi seperti yang di awal tadi sebelum kita memulai kegiatan ini ada kesepakatannya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu digunakan untuk apa? Yaitu tujuannya dulu yaitu guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang membuat itu bukan hanya guru saja, bukan hanya murid saja, tetapi bersama-sama dibuat antara guru dan murid, atau yang kalau keyakinan sekolah dibuat semua guru yang ada di sekolah. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas bisa seperti ini. Nah, ini contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar senang, melakukan tugas saling menghargai, merasa aman, seperti ini. Nah, lanjut. Dari keyakinan kelas tersebut ada kebutuhan dasar manusia. Dari kebutuhan dasar manusia ini, manusia itu memiliki kebutuhan, berbagai kebutuhan. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, ada yang tahu mungkin kebutuhan dari kebutuhan dasar manusia itu membutuhkan apa saja nih Bapak Ibu? Ada yang tahu dari Bapak Ibu guru yang di sini? Bu Neneng, bisa menjawab kembali Bu Neneng? Oke, Bu Fatim, mungkin ini ya Bu, butuh kebebasan contohnya, Ya, terus jadi butuh rasa cinta dan kasih sayang. boleh ya. Terus butuh penguasaan. Ya, bisa. Terus setelah itu kebutuhan pokok, kebutuhan dasar.
Contohnya makan, tempat makan. tinggal, berpakaian, dan lain sebagainya. Nggih, pripun? Oke, terima kasih Bu Neneng, jawabannya bagus sekali. Betul sekali yang dikatakan Bu Neneng tadi bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pokok saja. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, kita butuh tempat tinggal. Murid saja, kalau dari rumah, contoh saja, kalau murid saja dari rumah sudah merasakan lapar, pasti otomatis kalau sampai sekolah dia bakalan tidak semangat. Itu tadi adalah contoh salah satu kebutuhan dasar dari murid. Nah, baik saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari kebutuhan dasar manusia tersebut, seluruh tindakan murid memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan. Apabila kebutuhan dapat diterpenuhi dengan baik, maka mereka akan hidup bahagia dan seimbang. Tetapi apabila kebutuhan mereka belum terpenuhi, maka akan mengalami emosi negatif atau bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar keyakinan. Nah, bisa jadi contohnya yaitu murid tadi ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Murid tadi seumpama di sekolah dari rumah saja sudah tidak mendapatkan kebutuhan dasar, maksudnya tidak sarapan, terus seumpama dari rumah sudah kurang bad mood, otomatis di sekolah mereka semangatnya kurang maksimal. Bisa jadi di kelas dia bisa marah-marah dengan temannya. Itu termasuk contoh kekurangan kebutuhannya belum tercukupi. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu kebutuhan yang pertama. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya merasa diterima oleh teman, dipedulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi dalam kelompok, itu adalah kebutuhan dari yang kedua ini. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan. Maksudnya yaitu mendapatkan harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk selalu berprestasi, dan keinginan untuk selalu didengar oleh temannya atau orang-orang di sekitarnya. Itu kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat yaitu kebutuhan kesenangan. Kesenangan untuk bermain, humor atau bercanda, antusias untuk bersemangat untuk selalu berpartisipasi dan tertawa, itu adalah kebutuhan kesenangan. Terus kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan kebebasan, maksudnya dia bebas untuk mandiri, melakukan kegiatan apapun bebas, memiliki pilihan, terus mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu adalah kebutuhan kebebasan. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut presentasi, simak video yang saya bagikan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya
sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Terus seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru
seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid mengurutlah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan. Yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Setiap murid adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah video cuplikan dari 5 kebutuhan dasar dari manusia. Baik, saya lanjut Bapak Ibu, presentasi yang selanjutnya yaitu saya lanjut presentasinya. Nah, dari 5 kebutuhan dasar tersebut, di sini ada studi kasus, ada masalah. Yaitu Ibu Zulaika, guru wali kelas 5. Ibu Zulaika, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Nah, yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, alasan Tommy yang pertama yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang berusaha Tommy penuhi itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang karena temannya memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya dan gurunya memberi tahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan dasar akan kasih sayang atau rasa diterima. Terus kemudian alasan Tommy yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan yang keempat yaitu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Nah, terus alasan yang kelima, karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah ya teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha akan memenuhi kebutuhan kesenangan. Nah, itu tadi adalah contoh kasus dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, baik Bapak Ibu, saya lanjut dari kebutuhan dasar manusia tadi, yang selanjutnya yaitu posisi kontrol atau restitusi. Posisi kontrol atau restitusi yang dilakukan guru seharusnya dan yang dilakukan guru itu ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum. Contohnya tadi yaitu
video yang saya paparkan tadi di awal tadi adalah posisi kontrol yang dia gunakan adalah guru sebagai penghukum. Posisi yang kedua yaitu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi ketiga yaitu guru sebagai teman. Posisi yang keempat yaitu guru sebagai pemantau. Posisi yang kelima yaitu guru sebagai manajer. Nah, cek video dari tayangan 5 posisi kontrol yang harusnya dilakukan oleh guru. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut,
Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nggak tahu tensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma?
Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh-contoh seorang guru memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol apakah. Nah, tadi yang pertama sudah ada contohnya, yaitu posisi kontrol sebagai penghukum, terus ada juga sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Saya lanjut lagi nih Bapak Ibu presentasinya. Nah, ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh guru ketika memposisikan sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajernya. Ini sudah disebutkan dan dijelaskan dari video yang saya paparkan sebelumnya tadi. Nah, posisi kontrol restitusi di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, kenapa kok sebagai manajer? Karena sebagai manajer itu guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya sendiri. Terus, selain itu, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut ada lanjutannya, yaitu segitiga restitusi yang dilakukan seorang guru dalam mengatasi suatu masalah yang dialami oleh murid. Nah, tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ada video lagi Bapak Ibu, sebentar ya saya tayangkan. Video ini menjelaskan tentang segitiga restitusi. Membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Kontrol Dr. William Glaser agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Ya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah video segitiga restitusi sebagai posisi kontrol seorang manajer. Jadi dalam menangani masalah apapun yang ada pada murid, sebaiknya kita menggunakan posisi kontrol manajer, kemudian menggunakan segitiga restitusi. Saya hentikan dulu video ini. Nah, dari segitiga restitusi tersebut, yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, tujuannya untuk apa menstabilkan identitas itu? Yaitu pertama, berbuat salah itu wajar. Contohnya itu yang diucapkan guru tadi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ini adalah kata-kata yang diucapkan ketika seorang guru mengatasi masalah pada murid ketika pada posisi manajer saat menstabilkan. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memvalidasi tindakan yang salah yang dilakukan seorang murid. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa berbuat seperti itu. Nah, seperti itu validasi tindakannya. Kamu patut bangga telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan dari kasusnya itu kepada murid yang pertama. Apa keyakinan kelas kita yang telah kita buat? Terus nilai apa saja yang telah kita sepakati bersama? Nah, itu pasti murid-murid akan merasa nyaman, aman, dan ketika kita mengatasi sebuah masalah dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, di sekolah saya kemarin melakukan sebuah ada masalah, yaitu pengalaman saya melakukan penerapan segitiga restitusi sebagai posisi kontrol seorang manajer. Yaitu masalahnya yaitu Hanun tidak terima jika tugasnya itu selalu dicontek oleh temannya, yaitu Arfa, yang marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Jadi
ada sebuah video yang saya buat. Berikut saya tampilkan videonya. Ibu tadi mendengar dari ketua kelas, Mas Rama. Katanya kamu bertengkar ya sama Alfa? Iya Bu, saya jengkel sama Alfa karena tidak mau mengerjakan PR sendiri, maunya mencontek pekerjaan temannya. Oh begitu. Dia mencontek pekerjaan kamu, Hanul? Iya. Oh iya, seperti itu. Oh begitu. Jadi kamu tadi marah ya gara-gara Alfa mencontek pekerjaan kamu. Apakah PR saja yang dia contek? Enggak Bu, Pekerjaan lainnya juga dicontek. Oh, pekerjaan lainnya juga dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah jika kamu marah. Kalau ibu menjadi Hanul, ibu juga pasti bakalan marah kalau pekerjaan saya selalu dicontek sama teman ibu. Dia nggak mau usaha. Lalu apa yang kamu lakukan kepada Alfa tadi? Saya marah-marah Bu. Tapi saya tidak sengaja mendorong Alfa. Oh begitu. Kamu marah-marah sama Alfa dan tidak sengaja mendorong si Alfa begitu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Saya capek kerja keras. Saya capek-capek malah dicontek sama Alfa. Oh seperti itu. Ya wajarlah. Ibu sangat menghargai pendapat dari kamu. Kamu sangat marah dan jengkel kepada Alfa karena pekerjaan kamu dicontek sama si Alfa. Begitu ya? Iya. Terus lalu menurut Hanul, tindakan itu sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai ya. Menurut Hanul, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Hanul? Saling menghargai dan menghormati teman. Iya, saling menghormati dan menghargai teman itu penting, ya kan? Nah, menurut Hanul, menghormati dan menghargai antar teman itu penting apa tidak? Penting sekali. Jika itu harus saling menghormati dan menghargai. Baik, kalau penting keyakinan kelas itu, apa yang harus ditingkatkan oleh Hanul? Kalau Hanul gimana? Harus sabar, betul. Jadi kalau jadi murid itu harus sabar, menghadapi teman juga harus sabar. Kamu bersedia memperbaiki tindakan ini? Bersedia. Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus sabar jika ada teman saya yang mencontek saya. Tetapi saya akan lapor ke ibu dulu. Iya, lebih baik kamu tidak boleh marah. Terus lebih baik kamu harus sabar ya. Kamu laporkan saja kepada ibu guru. Betul itu tindakan yang sangat bagus sekali ya. Tepat sekali tindakan yang kamu lakukan. Tetap semangat ya Hanul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanun dari kelas 5 SDN 3 Kali Ploso. Saya senang diajak berdiskusi dengan Bu Fatim karena dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman saya harus banyak bersabar dan menghormati teman. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah contoh tindakan yang saya lakukan, yaitu saya memposisikan posisi manajer dan saya melakukan segitiga restitusi dalam menangani masalah yang dihadapi oleh murid. Bapak Ibu, saya lanjutkan lagi presentasinya. Nah, dari kegiatan-kegiatan tersebut, dari presentasi yang saya paparkan tadi, mungkin Bapak Ibu sudah punya pemikiran, mungkin refleksi, mungkin pemahaman atas keseluruhan materi dari budaya positif yang saya berikan tadi. Mungkin perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Mungkin Anda setelah mengikuti acara diseminasi ini, mungkin Bapak Ibu bisa berpikir apa yang akan Ibu lakukan, apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak mengikuti diseminasi yang saya berikan ini. Mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan hari ini.
Ibu Ana, silakan Bu Ana, Mas Rifatul. Baik, terima kasih waktunya Bu Fatim. Menurut saya setelah saya mengikuti destinasi yang telah Ibu lakukan pada siang ini, saya sangat sangat berterima kasih karena dengan saya melihat presentasi Ibu tadi, saya bisa menerapkan budaya-budaya positif yang sudah Ibu terapkan di SD saya. Karena dengan tadi adanya di SD-nya Bu Fatim itu bisa menumbuhkan siswa agar tidak terpaku pada ini peraturannya harus seperti ini, jadi harus mengikuti peraturan. Jadi mereka memang benar-benar mempunyai tanggung jawab ya Bu Fatim untuk melakukan budaya positif yang sudah terlaksana di sekolah tanpa himbauan dari Bapak Ibu guru, mereka sudah bisa langsung terpanggil untuk melaksanakan kewajiban mereka. Terus kemudian untuk yang video tadi saya melihat benar sekali ya, ternyata saya juga harus masih harus ini loh Bu, ngeraito kalau kata orang Jawa ya Bu. Jadi sebagai guru, iya betul Bu, introspeksi. Sebagai guru seharusnya kita memang harus menanyai apa permasalahan siswanya. Tidak ketika anak terlambat sekolah langsung kita bentak, langsung kita hukum, langsung kita marahi ya tanpa kita tahu alasannya apa, bagaimana. Meskipun kita menanyai anak-anak tidak dengan nada marah, ternyata masih bisa masalah tersebut bisa terselesaikan. Apa yang harus kita lakukan, solusi apa ke depannya yang harus kita laksanakan bersama agar anak dengan guru tidak ada saling rasa anak itu menjadi takut kepada gurunya, kalau saya terlambat bagaimana. Jadi itu bisa menumbuhkan rasa percaya diri anak agar bisa mengungkapkan sesuatu pendapatnya sesuai dengan versinya tanpa ada rasa ketakutan. Begitu Ibu Fatim, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Ibu Ana, dari sekali dari Ibu Ana bahwa memang betul seorang guru itu harus selalu mengutamakan sebagai posisi control manager itu tadi berarti ya Bu ya. Terima kasih Bu Ana. Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain ingin menyampaikan refleksi dari kegiatan diseminasi yang saya berikan tadi. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada? Monggo Bapak Ibu. Bisa raisen, monggo dari Bapak Genda Surya. Bisa di-unmute terlebih dahulu Bapak? Enggak. Oke, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebelumnya untuk Pak Genda dibuka videonya Pak ngapunten ini sudah on cam mungkin karena sinyal Pak. Oh ya, mungkin karena sinyal jadi harus on cam biar sinyalnya lebih bagus ya Pak Genda. Ya. Jadi begini Bapak Ibu, kalau menurut saya refleksi setelah saya melakukan kegiatan bersama panjenengan semuanya, budaya positif ini memang benar sekali bahwa ketika kita terapkan di sekolah, pertama melalui penerapan kegiatan-kegiatan positif dari hal-hal kecil, yaitu contohnya seperti mengajak anak-anak melakukan hal-hal yang baik. Kita dulu pasti kan sering ketika ada anak salah atau berbuat salah seperti tidak mengerjakan PR, membuang sampah sembarangan, pasti otomatis langsung marah-marah nih Bapak Ibu. Karena secara tidak langsung kita naluri sebagai manusiawi. Tapi dengan adanya diseminasi positif ini, secara tidak langsung kita terus belajar bagaimana cara mengontrol emosional kita, emosional siswa, kemudian untuk mencari jawabannya sendiri atau memunculkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Misalnya siswa A membuang sampah sembarangan. Nah, itu secara tidak langsung kita pasti akan memanggil siswa A tadi. Dok, Le,
kenapa kok zaman membuang sampah sembarangan? Seandainya membuang sampah sembarangan, bagaimana dampaknya? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai stimulus respon yang utama agar siswa itu mencari jawabannya tersendiri. Nah, setelah dari berbincang sedikit dengan siswa atau secara tidak langsung melakukan restitusi, melakukan coaching secara sederhana, otomatis siswa akan menggali jawabannya sendiri yang ada dari dalam pikirannya. Oh iya, kalau saya membuang sampah sembarangan itu pasti menimbulkan berbagai hal-hal yang tidak baik seperti banyak sampah yang berserakan, menimbulkan penyakit, begitu. Sehingga siswa itu secara tidak langsung bisa menemukan kendali dirinya secara optimal dari motivasi intrinsiknya. Kalau menurut saya diseminasi ini sangat bermanfaat sekali karena bagaimanapun di era digital ini kita sebagai pendidik harus siap dan tidak siap harus tetap melakukan upgrade diri, Bu. Betul sekali, Jadi Pak kalau Ginda. menurut saya terus dilakukan saja, Bu. Saling berbagi praktek baik, sharing bersama Bapak Ibu di sekolah, intinya berbagi pengalaman, Bu. Karena menurut pendapat saya dari pengalaman Bapak Ibu itu bisa menjadi inspirasi bahkan motivasi intrinsik bagi kita semua, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kinda atas penguatannya. Memang betul. Betul sekali, kita sebagai guru harus selalu mengupgrade diri, selalu menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, yaitu ya Pak ya. Jadi bagaimana cara mengatasi murid, jangan hanya menghukum saja, seperti itu ya Pak Ginda ya. Harus gimana caranya kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid, bukan motivasi dari luar saja, tapi motivasi caranya bagaimana motivasi dalam diri. Terima kasih Pak penguatannya. Oh, Bapak Zainal Arifin mungkin memberikan refleksi dari kegiatan ini. Terima kasih Bu Fatim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi dengan Pak Ginda sudah luar biasa, dan untuk destinasi budaya positif itu memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait refleksi. Memang guru itu sebenarnya ada satu gugulan ditiru sebenarnya. Ya, paling enggak kita harus memberi contoh dulu kepada peserta didik kita bagaimana supaya guru tidak terlambat. Gurunya terlambat, pokoknya muridnya kan seperti itu. Ya, jadi betul kita sekali. memberi contoh sebaik-baiknya kepada peserta didik kita. Ya, betul. Terus yang kedua juga biasanya itu yang pramental, kalau anak-anak yang salah itu biasanya guru olahraga. Olahraga hukum di Indonesia, lah. Ya, betul sekali Pak Arif sebagai guru olahraga ya Pak ya. Seharusnya ya, posisi kontrol itu harus diterapkan gitu ya Pak ya. Jadi yang penting itu kita harus memberi contoh secara nyata kepada anak bagaimana kita membuang sampah dan bagaimana, dan kita harus memberi contoh yang baguslah kepada anak-anak. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan Bu Fatim. Terima kasih. Kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal Arifin. Tangan untuk Bu Misiam. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk dari Bu Ana, dari Pak Ginda dan dari Pak Arif. Boleh beri tepuk tangan terlebih dahulu karena penguatannya sangat sekali, refleksinya tadi juga. Bu Misiam, monggo bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan diseminasi ini. Ya, terima kasih Bu Fatim. Mohon izin saya off cam dulu ya karena kondisinya di sini tidak memungkinkan. Jadi mungkin saya yang terakhir untuk memberikan refleksi. Saya selaku ketua komunitas. Alhamdulillah hari ini komunitas kita tetap kita gunakan untuk berbagi praktek baik. Mudah-mudahan semuanya nanti bermanfaat demi kebaikan dan kemajuan, terutama pada pendidikan dan yang berpihak kepada anak atau yang berpihak kepada peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu peserta yang hadir pada virtual kali ini. Saya hanya bisa memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panjenengan semua
Yang terakhir mungkin nanti dari komunitas kami bisa memberikan sebuah penghargaan bagi panjenengan semua, yaitu sebuah sertifikat yang bisa kita gunakan sebagai bukti untuk di PMM ya. Nah, itu SDN 3 Kaliploso. Saya sangat mendukung, sangat apresiasi kepada guru-guru yang hari ini berkenan hadir, yang hari ini terpanggil, mempunyai motivasi intrinsik tadi katanya Bu Fatin ya, untuk mengikuti dan mengupgrade diri. Saya sangat bangga dengan apresiasi yang seperti ini. Insya Allah tidak ada yang bisa merubah kita kecuali diri kita sendiri. Tidak ada yang bisa mencintai diri kita kecuali kita sendiri. Kita mencintai diri kita. Kita mau bawa kemana diri kita? Ya kita sendirilah yang bisa mengontrol diri kita. Dalam hukum teori kontrol, tidak ada seorang pun yang bisa mengontrol orang lain. Dirilah yang akan mengontrol diri kita. Kita ambil arah mana yang akan kita tempuh. Mau kita menjadi guru yang biasa atau ingin menjadi guru yang luar biasa. Kita menjadi guru yang bukan guru yang ditinggalkan, apalagi guru yang ditanggalkan oleh murid-murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Misim atas semangat dan motivasinya pada siang hari ini, dan terima kasih atas dukungannya selalu dari Bu Misim selaku Ketua Komunitas belajar dari SD Negeri 3 Kaliploso. Dan insya Allah kegiatan ini bersertifikat dan akan dibuatkan sertifikat yang akan ditandatangani oleh Ketua Komunitas Belajar, yaitu Bu Misim selaku Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Ibu Guru semua yang telah hadir ini. Untuk link presensi sudah saya kirim di chat di Google Meet ini, bisa diisi untuk bahan saya sebagai penulisan sertifikat. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan acara pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan murid, selalu dirindukan murid dan menjadi guru pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Rekamannya sudah saya matikan. Ngekai tepuk tangan barang ini, jempol barang ini. Belum dibuka aja. Ngerti nanti dari bojoku daran ini nganu loh. Aku wis mulai pendidikan PPG jare lo kok lawancang. Aku jatuh sertifikat. Tepuk tangan.